Mohon izin melanjutkan Yang Mulia. 6. Dalil penuntut umum yang menyimpulkan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa merupakan keterangan yang bersesuaian yang mengungkap peristiwa dengan terang benderang. Untuk memperjelas bantahan penasihat hukum di duplik ini, kami kutipkan kembali dalil penuntut umum pada replik halaman 17 sampai dengan 18, yaitu dianggap dibacakan. Seluruh dalil penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, indikasi tidak berdasar, dan halusinasi penuntut umum. Secara sembrono, penuntut umum dengan mudahnya asal-asalan menyimpulkan seluruh keterangan saksi, ahli, dan terdakwa yang disampaikan di persidangan saling bersesuaian. Namun, penuntut umum tidak menguraikan keterangan mana yang saling bersesuaian tersebut dan peristiwa apa yang terungkap tersebut. Penuntut umum sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan dalam repliknya. Bagaimana bisa dengan mudahnya penuntut umum menyimpulkan suatu argumentasi tanpa didasari dengan bukti? Jika suatu argumentasi yang tidak berdasar dapat dilontarkan dengan mudahnya, maka apa gunanya mencari kebenaran material dalam persidangan yang sedang berjalan selama ini? Ironis, penuntut umum tanpa disadari telah meruntuhkan dengan sendirinya argumentasi yang penuntut umum uraikan dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan repliknya. Untuk membantu pengecekan pada fakta persidangan dan pencarian kebenaran material, kami telah melampirkan transkrip verbatim, yakni transkrip kata per kata dari seluruh saksi dan ahli yang telah disampaikan di muka persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam nota pembelaan dan duplik ini. Dengan adanya verbatim ini, kami harap penuntut umum dapat mencermati keterangan saksi, ahli, dan terdakwa lebih serius lagi dan bukan hanya menyimpulkan semaunya penuntut umum. 14. Penuntut umum gagal dalam menganalisis alat bukti CCTV dan berhalusinasi saat membangun dalil adanya pertemuan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf, saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama-sama membahas perencanaan pembunuhan korban. Penuntut umum gagal dalam mencermati alat bukti CCTV sebagaimana dalil dalam repliknya halaman 18 sampai dengan 24 sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Penuntut umum seakan-akan tidak menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti persidangan ini. Kami tegaskan kembali bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan tidak pernah bertemu di lantai 3 dengan saksi Kuat Ma'ruf. Hal ini dapat dibuktikan dengan transkrip verbatim bukti 46 daftar bukti tambahan, bahwa yang sebenarnya terdakwa katakan adalah lupa apa yang saya lakukan saat itu dan saat itu saya juga lupa saya naik lantai 3 sama Kuat Ma'ruf. Terkait dengan terdakwa bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 rumah Saguling sudah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi Kuat Ma'ruf. Akan tetapi, secara jelas terlihat dalam CCTV sekitar pukul 15.00 terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 menggunakan lift dan 3 menit kemudian sekitar pukul 15.03 waktu CCTV terlihat saksi Kuat Ma'ruf sudah turun ke lantai dasar menggunakan tangga samping lift. Sehingga berdasarkan interval waktu CCTV jelas menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf hanya kurang dari 3 menit berada di lantai 3. Waktu 3 menit adalah waktu yang teramat singkat untuk asumsi liar penuntut umum yang menyatakan saksi Kuat Ma'ruf telah bertemu dengan saudara Ferdi Sambo bersama dengan terdakwa dan membahas suatu perencanaan serta menyusun skenario tembak-menembak sebagaimana narasi dan persepsi penuntut umum. Vide nota pembelaan pada halaman 821 sampai dengan 823. Dengan demikian, penuntut umum lagi-lagi menguraikan klaim kosong yang hanya bersifat asumsi sehingga tidak layak untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim.